Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan materi kita tentang ilmu dakwah ya, dimana akan mempelajari terkait bagaimana kita memahami tentang strategi dakwah. Nah, kita ketahui teman-teman, kalau berbicara dakwah, tentunya kita harus berbicara bagaimana strateginya supaya dakwah kita ini akan berhasil ya diterima oleh masyarakat. Strategi dakwah adalah pendekatan di mana digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman ya secara efektif. Hal ini melibatkan ada namanya perencanaan, terus pelaksanaan, dan juga evaluasi yang cermat untuk mencapai tujuan yang lebih impaktif. Nah, selanjutnya tujuan dari strategi dakwah. Tujuannya pertama adalah menciptakan kesadaran, di mana kita membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman. Ya. Yang kedua, tujuan strategi adalah memotivasi perubahan, mendorong masyarakat ya untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan strategi yang ketiga adalah membangun komunitas, menumbuhkan ikatan dan juga solidaritas di antara umat Islam. Bagaimana kita menganalisis kondisi lingkungan ya? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita mengidentifikasi dulu tantangan ya, memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam berdakwah, tentunya seperti perkembangan zaman ya. Kita ketahui dengan perkembangan zaman ini pasti ada pergeseran nilai-nilai ya, baik nilai dari sisi kebudayaan ataupun moral dari masyarakat itu sendiri. Nah, terus kita analisis juga dari sisi kondisi lingkungan ini adalah memahami kebutuhan masyarakat ya. Kita menyelaraskan pesan dakwah dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat kita seperti apa. Nah, yang ketiga, memanfaatkan peluang ya, mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia tentunya untuk mendukung strategi dakwah kita. Nah, kita coba lihat teman-teman bagaimana identifikasi kelompok sasaran. Yang pertama ada namanya segmentasi audiens ya. Mengklarifikasi audiens berdasarkan karakteristik ya. Kita lihat usianya, latar belakangnya seperti apa, dan kebutuhan audiens kita itu seperti apa ya. Itu yang harus kita pahami untuk mengetahui bagaimana sasarannya nanti bisa tercapai seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah profiling kelompok ya. Kita harus menggali informasi spesifik mengenai setiap kelompok sasaran untuk menyesuaikan pesan dakwah itu sendiri ya. Yang ketiga, identifikasi kita pendekatan terfokus, di mana kita akan mengembangkan strategi dakwah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran. Ya, seperti apa? Nah, yang keempat adalah membangun relasi. Ini sangat penting untuk menjalin hubungan ya yang dekat dengan kelompok sasaran untuk memahami mereka supaya lebih baik lagi, seperti itu. Nah, bagaimana kita memilih metode dakwah yang efektif ya? Nah, kita coba metode yang kita gunakan apa? Yang pertama, kita bisa menggunakan metode dakwah dengan ceramah ya. Kita metodenya penyampaian pesan-pesan Islam ini secara lisan kepada audiens yang sering kita lihat ya. Kalau para dai
menyampaikan dakwahnya di ceramah ini bisa di masjid, mungkin di lapangan dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah metode mungkin kita memilih dialog seperti itu ya. Metode berdiskusi dan bertukar pemikiran untuk mencapai saling pemahaman ya. Berdialog ini seperti ini bisa juga berdiskusi sesama umat Islam ataupun juga antar agama, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, metode dakwah yang selanjutnya mungkin kita melakukan aksi sosial ya, metode pergerakan umat untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Aksi ini banyak sekali, mungkin ada penyuluhan baik berupa penyuluhan kesehatan seperti itu ya, atau pemberdayaan. Bisa juga aksi sosial dengan memberikan bantuan-bantuan ya, dengan mendekatkan kepada masyarakat kita. Nah, ini ada 3 metode dakwah yang efektif, insya Allah bisa dilakukan. Nah, terus bagaimana peran teknologi dalam strategi dakwah? Nah, kita tidak terlepas teman-teman, sekarang kita sudah berada di dunia yang serba canggih ya, yaitu media sosial. Tentunya kita harus memanfaatkan platform digital ini dengan baik untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah, karena ini salah satunya bisa efektif juga di kalangan terutama adalah kalangan remaja milenial sekarang. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran ya. Kita mengembangkan program pelatihan atau pengajaran melalui platform digital, bisa juga kita lakukan seperti itu. Atau yang ketiga, acara virtual ya, menyelenggarakan kegiatan dakwah secara online untuk menjangkau audiens kita yang lebih luas lagi ya, tidak terbatas seperti itu. Nah, kita coba lihat bagaimana kolaborasi dan kemitraan strategi. Yang pertama teman-teman, kita identifikasi dulu mitra kita ya. Kita mencari organisasi atau individu yang memiliki tujuan atau nilai-nilai yang sejalan tentunya ya. Yang kedua, kita bangun kemitraan. Kita menyusun rencana dan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan tentunya ya. Yang ketiga, implementasi bersama. Kita melaksanakan program dakwah secara kolaboratif ya, untuk mencapai hasil yang lebih besar lagi. Nah, kita akan coba lihat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kalau namanya evaluasi berarti ada indikator keberhasilannya ya. Yang pertama, kalau indikator keberhasilan ini kita harus meningkatkan pemahaman dan pengamalan ya. Sudah memahami, masyarakat juga harus mengamalkan agama itu dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Nah, terus apa? Ada pertumbuhan jumlah jamaah yang komunitas muslim dan itu bertambah seperti itu. Itulah indikator keberhasilan. Yang selanjutnya ada dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat kita akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini indikator keberhasilan yang kalau kita melihat dari evaluasinya. Nah, terus ada proses evaluasi ya teman-teman. Kita kumpul data dan umpan balik seperti itu. Terus kita analisis kinerjanya dan pencapaiannya seperti apa. Kita identifikasi area perbaikan. Jadi setelah indikator-indikator tadi ada hal-hal yang tidak sesuai ya, maka ada proses namanya evaluasi. Nah, selanjutnya apa? Jika tidak tercapai dakwah yang kita lakukan, kita harus melakukan perbaikan berkelanjutan ya. Kita merevisi strategi dan metode dakwah kita. Mungkin ada strategi dakwah kita atau metode yang kita sampaikan ini kurang efektif seperti itu. Nah, kita harus revisi ya. Terus kita mengembangkan sumber daya dan kompetensi yang ada. Nah, yang terakhir membangun inovasi dan kreativitas tentunya. Baik teman-teman, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu atau informasi yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.